Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatul Adawiyah dengan NIM E1B020121 Prodi PPKN kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perumusan Pancasila dan proses perumusan Pancasila. Untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, Bapak Edi Kurniansah. Pancasila dirumuskan oleh Soekarno pada sidang BPUPKI yang pertama dengan agenda membahas dasar negara saat Indonesia merdeka. Pidato Insinyur Soekarno tersebut diperingati sebagai lahirnya Pancasila, yakni pada tanggal 1 Juni 1945. BPUPKI atau kepanjangannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Zumbi Chosakai. Pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan akan didirikan badan BPUPKI tersebut. Sedangkan pada tanggal 29 April 1945 diresmikan badan BPUPKI tersebut. Diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyoningrat dan kedua wakilnya Raden Panji Saroso yang berasal dari Indonesia, kemudian Ichi Bangase Yusio yang berasal dari Jepang. BPUPKI beranggotakan 69 orang yang terdiri dari 7 orang Jepang dan 62 orang Indonesia. Adapun tugas BPUPKI untuk mempelajari dan menyelidiki persiapan segala hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Adapun sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang beragendakan membahas dasar negara. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan beragendakan membahas Undang-Undang Dasar. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dilaksanakan pada Gedung Chosang-in atau sekarang disebut dengan Gedung Pancasila pada Jakarta sekarang. Adapun 3 tokoh intelektual bangsa yang merumuskan dasarnya adalah yang pertama yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Beliau merumuskan secara lisan. Yang pertama yaitu peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan sosial. Kemudian Profesor Muhammad Yamin juga mengajukan gagasannya melalui tulisan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk diketahui bahwa secara tulisan yang diajukan oleh Muhammad Yamin ini hampir sama dengan Pancasila kita sekarang. Kemudian gagasan yang kedua disampaikan oleh
Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Dalam gagasannya tersebut beliau mengatakan bahwa perlunya negara Indonesia dibangun atas kebersamaan seluruh bangsa Indonesia tanpa membedakan suku, ras, dan golongan pemisah lainnya. Adapun gagasan yang disampaikan oleh Mr. Supomo, yang pertama persatuan Indonesia, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Kemudian gagasan yang ketiga disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Gagasan yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, kedua internasional, tiga mufakat atau demokrasi, empat kesejahteraan sosial, lima ketuhanan yang berkebudayaan. Pancasila tersebut diberi nama Pancasila yang berarti 5 dasar, bukan Pancadharma, yaitu 5 kewajiban. Berikut alasan Soekarno menamai dasar negara sebagai Pancasila. Dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Indika Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka bulan. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5,5. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang 5 bilangannya? Tanda walaupun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip. Kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Dari sejarah tersebut, kemudian setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Namun, perlu diingat bahwa hari lahirnya Pancasila adalah baru namanya saja, yaitu Pancasila. Namun isinya belum lahir pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Berbagai usulan terkait dasar negara dari para tokoh tersebut masih harus dibahas dan ditindaklanjuti lebih lanjut. Dibentuklah panitia yang beranggotakan 8 orang. Sebagai berikut. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian Mr. Muhammad Yamin, kemudian Muhammad Sutarjo Karto Hadi Kusumo, terus ada lagi R. Oto Iskandar Dinata, Mr. A. Maramis, Ki Bagus Hadi Kusumo, kemudian yang terakhir Kiai Haji Wahid Hasyim. Tugas panitia kecil mengumpulkan dan memeriksa usul-usul yang menyangkut beberapa masalah terkait Indonesia merdeka. Usul-usul tersebut dikategorikan sebagai berikut. Usul yang pertama yaitu meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya, kemudian dasar negara, yang ketiga unifikasi atau federal, yang keempat bentuk negara atau kepala negara, kemudian yang kelima warga negara, yang keenam daerah, yang ketujuh agama dan negara, 8 pembelaan negara, dan yang terakhir ke-9 keuangan.
dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang secara khusus untuk membahas dasar negara, yaitu panitia 9. Adapun panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno, kemudian beranggotakan Mr. Profesor Muhammad Yamin, Dr. Anus Muhammad Hatta, Mr. A. Manawis, Raden Abi Kusno Joko Rojoso yang berasal dari kalangan bangsawan, kemudian Abdul Kahar, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid, dan Mr. Ahmad. Ada beberapa tugas dari keanggotaan panitia 9, di antaranya 1. Bertanggung jawab penuh atas perumusan atau pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka. Kemudian yang kedua, memberikan usul-usul atau saran baik secara lisan maupun tulisan. Di samping itu juga membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Kemudian yang ketiga, lalu setelah mengusulkan pendapat mereka, juga menampung dari berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia dari berbagai tokoh. Kemudian yang terakhir 4, setelah mengusulkan pendapat dan juga menampung aspirasi dari berbagai tokoh tentang pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka, langkah dan tugas selanjutnya yaitu mereka harus menyusun sebuah naskah rancangan pembentukan dasar negara Indonesia yang kemudian dari Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil melahirkan Piagam Jakarta atau disebut dengan Jakarta Charter. Namun di alinea keempat terdapat rumusan dasar negara yang bunyinya sebagai berikut. 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang terakhir, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini terdapat satu sila yang kemudian menuai kritikan, yaitu sila pertama. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kritikan tersebut datang dari wakil-wakil agama Kristen, Protestan, dan Katolik dari wilayah Indonesia bagian timur. Terhadap keberatan tersebut, tokoh pendiri bangsa bermusyawarah agar Indonesia tidak terpecah belah. Hal ini membuktikan bahwa pendiri bangsa senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Setelah sila yang semula berisikan ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan jadilah sila-sila Pancasila seperti yang kita kenal sekarang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.